Suatu ketika Tarim sedang mengalami keadaan paceklik. Hadramut lebih secara umum sampai detik ini pun masih Hadramut mengalami masa paceklik. Dalam riwayat entah di zaman Umar Muhdor atau setelahnya, saking krisisnya orang itu nggak bisa makan, itu kucing habis dimakan manusia. Bahkan riwayat di Huredoh sana manusia makan saling satu sama lain. Saking sudah tidak ada lagi makanan untuk mempertahankan hidup. Jadi pada suatu ketika, suatu saat di Tarim, Hadramut pada umumnya secara keseluruhan itu mengalami paceklik yang berkepanjangan. Entah di zaman Umar Muhdor, entah di zaman siapa ya. Jadi yang cerita juga entah. Ya, si Habib yang cerita juga ngomongnya entah. Jadi nggak tahu kapan, zaman siapa. Entah zaman Umar Muhdor atau entah, ya entahlah. Itu katanya di Tarim, ya, itu di Hadramut pada umumnya mereka mengalami paceklik sampai kemudian mengalami kelaparan sehingga tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tidak ada lagi yang bisa dimakan sampai mereka kemudian di wilayah Hadramut itu tidak ditemukan daripada satu ekor kucing pun tersebut karena dimakan oleh manusia. Bahkan lebih parah lagi di daerah Huraidoh, di kota Huraidoh atau di kampung Huraidoh, di mana di Huraidoh tersebut ya saudara, manusia saling makan satu sama lain. Ya, di Huraidoh yang kita kenal sebagai Kampung Al-Atos, ya, Huraidoh ini dikenal sebagai kampungnya Al-Atos. Ya kan di sana itu ada beberapa wilayah yang kampung Asegab, kampung Aidid. Nah, ini di Huraidoh ini adalah dikenal sebagai kampungnya Al-Atos, saudara. Nah, di Huraidoh tersebut pada masa paceklik, dilanda kekeringan, dilanda kelaparan sampai manusia memakan manusia lainnya, saling memakan, saudara. Artinya kanibal, saudara. Kanibal Holocaust, ya, ada filmnya, mungkin teman-teman tahu. Ya, kanibal, kebayang nggak teman-teman? Ya, kalau kita mungkin ada yang pernah menonton film Kanibal Holocaust atau Primitif, ya, itu kan kita tahu bagaimana ngerinya, ya, di hutan-hutan, saudara. Ya, bule-bule ya, tersesat, kemudian bertemu dengan penduduk asli yang masih memakan manusia dan mereka diburu. Nah, ini kejadiannya di padang pasir atau di tempat yang kita sama-sama tahu, ya, di Hadramut, saudara. Di Hadramut khususnya di kota atau di kampung Huraidoh. Mereka saling memakan, saudara. Ini gimana? Katanya nggak ada yang melanggar syariat di sana, katanya nggak ada yang maksiat, katanya tidak ada itu bencana, ya, katanya bahkan di sana itu sejuk, adem, ya. Dan ingat tadi di awal narasi si Habib itu sampai detik ini katanya. Jadi sampai detik ini di Hadramut itu masih paceklik. Paceklik itu masih terjadi, saudara, ya ikhwan, saudara. Ya Allah alam, diceritain apakah saling memakan itu saling membunuh artinya kan? Kalau saling memakan ya berarti saling memangsa. Seperti di hutan belantara, di hutan rimba, saudara. Ya, sesama binatang saling memangsa, binatang pemangsa, ya, memakan binatang-binatang yang menjadi yang berada di rantai makanan paling lebih rendah dari mereka, kan begitu. Lah katanya kalau ada Habib gak bakal ada bala bencana, itu malah krisis paceklik sampai jadi kanibal. Jadi kanibal, sadis saudara. Nah, Huraidoh itu tempat apa? Huraidoh itu bagian dari Hadramut, kampungnya Marga Al-Atos. Leluhurnya itu yang paling terkenal adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, seorang wali besar, saudara. Wali besar, wali yang bisa memberikan syafaat, ya, wali yang banyak sekali, ya, dongeng-dongeng tentang beliau, saudara. Yaitu termasuk leluhurnya
Muhammad Hanif alias Kang Munib, ya kan? Betul, saudara. Munib dan juga saudara iparnya si Husain sama-sama juga ya dari marga Al-Abbas. Kampung leluhurnya si Munib ini dulu mereka ini jadi kanibal. Ya. Ya, padahal katanya Rasulullah itu suka tohaf berkeliling di kota Huraidhah katanya. Kok nggak diberkahi? Kok sampai begitu? Lah, parah-parahnya nih teman-teman. Parah-parahnya di zaman jahiliyah nggak ada itu ceritanya makan manusia. Nggak ada. Kafir Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy, ya, ceritanya di zaman jahiliyah ini manusia saling memakan manusia lainnya. Nggak ada. Bahkan Abrohah aja nggak kanibal, Raja Namrud nggak kanibal, Fir'aun aja sekalipun nggak kanibal, nggak makan manusia. Nah ini katanya tanah para wali, saudara. Tanah para wali. Ingat tuh nggak teman-teman kisah bagaimana makam Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini bisa membangkitkan emak-emak yang meninggal. Emak-emak melahirkan, ya, singgah di kota Huraidhah, kemudian melahirkan anak wanita kembar. Setelah melahirkan kemudian meninggal. Lalu ada orang yang bawa kedua anak kembarnya itu mengadu kepada makam Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lalu disimpan tuh, ditinggalin lah si bayi kembar wanita itu di atas makam Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dan keesokan harinya ibu dari dua bayi kembar itu bangkit kembali, hidup lagi, saudara. Kalau untuk menghidupkan orang yang sudah mati aja bisa, masa mengatasi paceklik nggak bisa? Masa nggak bisa datengin hujan? Orang membangkitkan hidup manusia yang sudah mati pun bisa. Itu makamnya Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, ya. Dan kita harus ingat nih, dia itu leluhurnya. Artinya zaman kapanpun itu cerita, ya, Umar Abdurrahman Al-Abbas itu pasti sudah ada di situ, atau mungkin lebih besar kemungkinannya sudah meninggal. Nah, artinya garomanya masih ada kan. Mereka masih menjaga, ya, keturunan-keturunannya, keluarganya, kan begitu. Ya, kalau wali-wali di antara mereka ini mati, mereka nggak mati sebetulnya. Mereka tetap ada di dunia. Ya, roh-roh mereka itu menjaga keturunannya, menjaga keluarganya, menjaga sanak saudaranya. Kalau ada kesulitan mereka akan datang ketika dipanggil. Kan begitu, saudara. Anjir, kebayang mama. Ande ana makan. Ya, mereka bergerombol. Kalau kanibal kan kayak cerita-cerita di film-film apokalips gitu ya. Mereka itu membentuk geng-geng begitu kan. Kelompok-kelompok satu dengan kelompok lainnya. Mereka saling memangsa. Mereka berkumpul untuk memiliki kekuatan. Ya, pasti tuh bentrok ya. Sekali bentrok nanti ada berapa yang mati. Ya, dibawa sama musuhnya dimakan. Ya, mungkin begitu ya. Nanti Anda malu. Nanti Anda malu kalau Anda memiliki leluhur dari kota Huraidhah. Nanti Anda malu karena leluhur Anda itu kanibal, suka makan orang. Jangan-jangan Sumanto juga Al-Atas. Jangan-jangan Sumanto sebetulnya punya marga Al-Atas. Ya.